Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Amalia Widyastuti, NIM 8111419361 dari Rombel 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Menurut Prof. Dr. Mokhtar Kusuma Adjaya, hukum internasional adalah kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lainnya. Selanjutnya, hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur tentang hubungan hukum warga negara di suatu negara dengan warga negara lainnya, atau hubungan hukum antar bangsa. Hukum internasional publik adalah hukum internasional yang mengatur antara negara yang satu dengan negara lainnya dalam hubungan internasional atau hubungan antar negara. Perbedaan dan persamaan. Hukum internasional publik berbeda dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah atau asas yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara, atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing untuk tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau internasional. Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Kemudian, bentuk hukum internasional. Bentuk hukum internasional ada dua, yaitu hukum internasional regional adalah hukum internasional yang berlaku atau terbatas pada daerah lingkupnya, seperti hukum internasional Amerika, seperti konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati dan laut, yang semula dari benua Amerika menjadi hukum internasional umum. Kedua, hukum internasional khusus. Bentuk atau kaidah khusus yang berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM. Kemudian, asas-asas hukum internasional. Yang pertama adalah asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang berada dalam wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah suatu negara. Kemudian, subjek hukum internasional terdiri dari yang pertama negara, yang kedua individu, yang ketiga tahta suci atau Vatikan, yang keempat palang merah internasional, yang kelima organisasi internasional. Sebagian ahli mengatakan bahwa pemberontakan pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional. Selanjutnya, sumber hukum internasional.
Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material adalah segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Yang kedua, hukum formal, yaitu sumber di mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari yang pertama, perjanjian internasional atau traktat. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kelima, doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional. Kemudian ada sebab-sebab terjadinya sengketa internasional. Secara garis besar, sengketa internasional terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, sengketa terjadi karena masalah politik. Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara blok barat atau liberal membentuk Fakta Pertahanan NATO di bawah pimpinan Amerika dan blok timur komunis membentuk Fakta Pertahanan Warsawa di bawah pimpinan Uni Soviet atau Rusia. Kedua blok ini saling memperluas pengaruh ideologi dan ekonominya di berbagai negara, sehingga banyak negara yang kemudian menjadi korban. Contoh, Korea yang terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan paham komunis dan Korea Selatan dengan paham liberal. Yang kedua, karena batas wilayah. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain, sehingga masing-masing negara akan mengklaim wilayah perbatasan tertentu. Contohnya, tahun 1976 Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan dan diputuskan oleh MI pada tahun 2003 dimenangkan oleh Malaysia. Perbatasan Kashmir dan yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Kemudian ada penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan cara damai yang terdiri dari yang pertama arbitrase. Arbitrase biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu atau arbitrator yang dipilih secara bebas oleh berbagai pihak untuk memutuskan tanpa terlalu terikat dengan prosedur hukum. Yang kedua, penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui peradilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan kaidah-kaidah hukum. Contohnya, International Court of Justice yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Kemudian yang ketiga ada negosiasi atau perundingan, jasa-jasa baik, mediasi, dan konsilisasi. Kemudian penyelidikan dan penyelesaian di bawah naungan PBB. Kemudian dengan cara paksa atau kekerasan, terdiri dari yang pertama perang dan tindakan senjata non-perang. Kedua, restorsi, yaitu istilah teknik untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlakukan secara tidak pantas. Yang ketiga, tindakan-tindakan pembalasan, yaitu suatu metode yang dipakai oleh suatu negara untuk memperoleh ganti kerugian dari negara lain dengan memperlakukan
tindakan-tindakan pembalasan. Yang ketiga atau keempat, blokade secara damai. Yang kelima, intervensi. Kemudian ada kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1, sub B menyebutkan bahwa international custom as evidence of a general practice accepted as law. Artinya, bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Dari pengertian di atas dapat kita ketahui ada dua unsur, yaitu terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum. Unsur ini disebut dengan unsur material dan unsur psikologis. Contoh ketentuan hukum internasional yang timbul dari proses kebiasaan internasional adalah penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kini bendera putih dijadikan sebagai simbol perdamaian atau menyerah kalah.